Beginilah suasana di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini dikenal sebagai sentra pertanian nanas sejak tahun 1970-an dan menjadi saksi dari perjalanan panjang Mardanis dalam mengembangkan budidaya nanas. Budidaya nanas ini kita mulai itu dari tahun 1998. Ia memulai usaha sebagai petani nanas dengan luas awal 1 hektar, kemudian berkembang menjadi 2 hektar. Mardanis tidak hanya menanam nanas untuk dijual sebagai buah segar, tapi juga berinovasi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, seperti keripik nanas. Waktu dulu itu kita menjual buah segar, sehingga kadang-kadang banyak yang tidak terjual, kemudian harganya menurun. Untuk itu kami berusaha bagaimana untuk supaya buah ini bisa terpakai, tidak terbuang, maka kami mencari untuk dijadikan nilai tambah. Itu kami mengolah buah segar tadi menjadi keripik. Nah, itulah yang kami produksi sampai sekarang. Mardanis awalnya hanya menjual nanas segar, namun seiring waktu permintaan pasar mengalami fluktuasi, menyebabkan banyak buah yang tidak terjual. Untuk menghindari pemborosan, ia mencari cara agar hasil panennya tetap bernilai ekonomi. Dari situlah muncul ide untuk mengolah nanas menjadi keripik. Hingga kini, usaha pengolahan nanas tersebut masih berjalan dan menjadi salah satu produk unggulan di daerahnya. Dalam usahanya, Mardanis tidak bekerja sendiri. Ia tergabung dalam kelompok Tani Sakinah yang beranggotakan sekitar 16 petani. Kalau kelompok kita ini ada 16 orang dari kelompok Sakinah. Dan juga di desa ini ada beberapa kelompok lah yang desa ini. Produksi nanas di Desa Kualu Nenas ini cukup besar, dengan panen mencapai 10 ton per minggu. Sebagian besar hasil panen dijual dalam bentuk buah segar, sementara 30 hingga 50%-nya diolah menjadi keripik, tergantung kondisi pasar dan permintaan. Agar nanas yang dihasilkan berkualitas tinggi, Mardanis menerapkan metode pemupukan yang teratur. Dalam 1 hektar, ia menggunakan sekitar 400 kg pupuk dalam kurun waktu 4 bulan, dengan pemupukan yang dilakukan 3 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk menjaga unsur hara tanah yang kini sudah mulai berkurang akibat penggunaan lahan secara terus-menerus. Ada per minggunya 10 ton ada. Supaya berkualitas dengan pemupukan. Nah, kita harus, kalau sekarang unsur haranya udah berkurang, jadi harus dengan pupuk. Perbandingan pemupukan itu dalam 1 hektar itu kita ada 400 kilo. Itu dengan 200 urea, 100 KCL, 100 TSP gitu. Itu sekali pemupukan itu dalam 4 bulan. Kita 1 tahun itu 3 kali pemupukan. Kita penyangan, pembersihan gulma kan. Habis itu kita pupuk. Salah satu pencapaian penting dalam usahanya adalah sertifikasi bibit nanas lokal yang diberi nama bibit Suska Kualu. Bibit ini telah dipatenkan sejak tahun 2019 dan menjadi salah satu andalan petani setempat. Pada tahun yang sama, petani di desa ini menjual sekitar 10 juta bibit ke kabupaten lain. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan pasar terhadap kualitas bibit yang dikembangkan di desa ini. Kalau bibit kita udah bibitnya dari sini, kita sudah dipatenkan bibit dengan nama Suska Kualu namanya. Tahun berapa kemarin? 2019 tersalah. Udah keluar kita udah ada sertifikat untuk mau menjual bibit.
Dalam proses budidaya, tantangan yang dihadapi memang tidak sedikit. Hama seperti tikus dan babi hutan sering menjadi ancaman bagi tanaman. Selain itu, nanas membutuhkan air yang cukup, tapi tidak boleh tergenang terlalu lama, karena akan membuat daunnya berubah merah dan buahnya menjadi kecil. Yang pertama dia manis. Manis itulah yang bikin tidak banyak air. Khususlah di Kualu ini memang manis, airnya kurang. Saat ini, pasar utama nanas di desa ini meliputi Provinsi Riau dan provinsi tetangga, dengan harga sekitar 5.000 per buah. Setelah dipanen, nanas bisa bertahan hingga 5 hari, sehingga distribusi harus dilakukan dengan cepat. Panen dilakukan seminggu sekali, tetapi pada saat musim puncak bisa mencapai 3 kali dalam seminggu. Kalau dijadikan untuk keripiknya sekarang nih nggak banyak Pak, sekitar 30% atau sampai 50% lah jual. Saya pun jual juga, kadang pas tidak produksi kan, tapi kalau pas produksi semua untuk keripik. Kedepan, Mardanis tidak hanya ingin fokus pada penjualan buah dan produk olahan, tetapi juga ingin mengembangkan agrowisata petik nanas dan wisata edukasi pertanian. Dengan konsep ini, masyarakat dapat langsung merasakan pengalaman memetik nanas dari kebun, sekaligus belajar mengenai teknik budidaya dan pengolahannya. Melalui inovasi dan semangat dalam bertani, Mardanis dan para petani nanas di desa ini tidak hanya menjaga tradisi pertanian nanas yang telah berlangsung sejak lama di desanya, tetapi juga membawa nilai tambah bagi komunitas dan membuka peluang ekonomi baru. Kalau saya sekarang mau bikin agrowisata petik nanti. Jadi datang sini diambil, dipetik, langsung mau makan mau apa kan? Itu rencana kita. Pengunjung tuh datang ke kebun, dia mau petik, atau kita petikkan bisa juga, langsung dikupas, mau makan di sini, atau mau bawa pulang. Edukasi untuk anak sekolah, dia bisa belajar kayak apa menanam nanas, seperti apa nanas tuh.